Halo cuy, balik lagi di channel Gelai TV. Kali ini kita bakal nonton sebuah film yang berjudul Fidelity 2019. Film ini mengisahkan seorang dokter kandungan bernama Lena yang akhir-akhir ini sering tidak mendapatkan jatah mantap-mantap dari suaminya. Karena hal itu, Lena memutuskan untuk mencari kehangatan pada pria lain. Gimana cuy, menarik bukan filmnya? Tapi sebelum mulai, gue mau ngingetin dulu nih. Buat kalian yang belum subrek, silahkan subrek dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena satu subrek kalian sangat berarti di channel ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Di awal film ini kita akan disuguhkan dengan gambaran hubungan sepasang suami istri yang nampak dingin, terutama dari pihak sang suami yang bernama Sergi. Sergi yang nampak tak begitu peka dengan gelagat istrinya akan keinginan sang istri untuk melakukan hal mantap-mantap. Karena curiga dengan suaminya kalau suaminya itu ada main serong di belakangnya, Lena pun sembunyi-sembunyi mengecek isi ponselnya Sergi. Dan ternyata di saat Lena mengecek ponselnya Sergi, sebuah chat masuk dari seorang wanita. Namun belum sempat Lena membuka chat itu, Sergi langsung mengambil ponselnya yang langsung dikembalikan oleh Lena ke tempat semula. Di pagi harinya, Sergi yang bekerja sebagai aktor di sebuah teater bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Sebagai istri yang baik, Lena pun menawarnya tumpangan, namun Sergi dengan cepat menolak dan beralasan ingin jalan kaki saja. Dari jendela rumahnya, Lena menyaksikan sang suami ternyata dijemput oleh seorang dengan menggunakan mobil. Singkat cerita, Lena yang bekerja sebagai dokter kandungan dan dengan usia yang masih tergolong muda, Lena berhasil mencapai posisi tertinggi dalam pekerjaannya. Kolega dan pasiennya pun sangat menghormati dirinya. Hari itu pun pada seorang teman seprofesi yang bernama Ipan, Lena bilang akan mengambil cuti beberapa hari untuk beristirahat. Sepulang bekerja, Lena langsung mengarahkan mobilnya menuju sebuah klub di luar kota. Di sana dia sudah mengganti baju kerjanya dengan suguhan dress yang cukup terbuka. Mantap kali, Bung. Pada Sergi, Lena berbohong kalau malam itu dia akan mengoperasi pasien dan kemungkinan tidak akan pulang ke rumah. Kemeriahan suasana klub nampak tidak bisa mengubah mood Lena yang sedang drop. Tujuan Lena ke klub tersebut mulai nampak jelas kala dia menemui seorang pria yang lebih muda darinya. Setelah mengobrol santai di pinggir pantai, mereka pun berpindah tongkrongan ke sebuah kamar hotel. Sepertinya momen kali itu merupakan pertama kali bagi Lena bermain nakal di belakang sang suami. Dan dengan tetap menggunakan keamanan, Lena dan pria itu melakukan hal mantap-mantap dengan menggunakan helm pengaman mereka. Pagi-pagi sekali Lena pulang ke rumah dan beruntung baginya karena Sergi masih terlelap di tempat tidur. Entah karena merasa bersalah atau hasratnya yang memang kembali muncul, Lena pun mempeloroti celana Sergi dan langsung melahap permen hidup yang kala itu sedang tegang. Sergi yang terbangun karena perbuatan Lena nampak tidak begitu menikmati momen tersebut dengan ekspresi yang terlihat biasa-biasa saja. Di suatu malam, Lena menghadiri pertunjukan teater sang suami. Saat itu di atas panggung Sergi sedang memerankan seorang suami yang menyeleweng dengan wanita lain. Dan show itu ditutup dengan sebuah adegan cipokan Sergi dengan lawan mainnya yang bernama Katya. Di sana Lena yang cemburu nampak terlihat berusaha keras untuk menutupi rasa cemburunya itu. Lena yang mencurigai Katya sebagai wanita yang mengganggu pernikahannya dan langsung menawarkan tumpangan pada wanita itu untuk pulang. Di perjalanan, Lena mulai mengorek informasi darinya, namun Sergi yang juga berada di dalam mobil nampak beberapa kali menyela pertanyaan Lena kepada Katya. Keesokan harinya, Lena yang masih penasaran terhadap hubungan Sergi dan Katya, Lena pun menguntit kegiatan sang suami dan Katya. Namun sial bagi Lena, di saat dia menyetir mobil dalam sekejap sudah menabrak mobil lain yang sedang melintas di depannya.
Jalur damai pun akhirnya ditempuh di sebuah bengkel. Lena pun sepakat untuk mengganti rugi atas perbaikan mobil yang ditabraknya. Melihat Lena yang pulang dengan berjalan kaki, Padim yang mobilnya ditabrak oleh Lena berinisiatif untuk memberikan tumpangan. Tanpa banyak basa-basi, scene selanjutnya langsung mempertontonkan Lena dan Padim yang sedang mantap-mantap. Di dalam mobil tak puas dengan spot itu, Lena pun nekat mengajak Padim berbuat enak di pinggir pantai. Kesialan pun kembali menimpa Lena. Ketika sedang asik kayuh mengayuh, tiba-tiba datang seorang polisi yang sontak langsung membuyarkan aktivitas pasangan baru itu. Dan lebih mantapnya lagi, Padim langsung ngancir, meninggalkan Lena yang masih membutuhkan pakaiannya yang carut-marut. Alhasil Lena dikenai denda karena telah melakukan perbuatan yang tak pantas di tempat umum. Sergi akhirnya juga merasakan ada ketidakberesan antara hubungannya dengan sang istri. Dia berinisiatif untuk mengajak Lena liburan ke suatu tempat yang tenang. Lena yang masih kesal karena kurang pekanya sang suami hanya bilang kalau dia akan mengusahakan untuk meluangkan waktu. Di rumah sakit, kemampuan Lena untuk membetulkan posisi sungsang bayi dengan metode manual membuat kolega dan pasiennya terpukau. Dan beberapa saat kemudian nampak Lena yang dibuat terpukau oleh suatu kebetulan, di mana suami dari salah seorang pasiennya adalah Padim, pria yang dengan tega meninggalkannya saat disidang oleh polisi tempo hari. Saat ada kesempatan, Padim pun menyelinap masuk ke ruang praktiknya Lena. Di sana dia meminta maaf karena telah meninggalkan Lena sendirian berhadapan dengan polisi. Nampak tujuan Padim ke ruangan itu bukan hanya untuk meminta maaf. Dengan memaksa, dia juga ingin melakukan perbuatan enak mereka yang sempat tertunda. Namun Lena yang sudah ilfil dengan Padim dengan tegas menolak dan mengusir Padim dari ruangannya. Kejadian barusan membuat Lena shock sampai akhirnya menangis sesungguhkan. Karena Sergi yang jarang ada ketika dibutuhkan, akhirnya Lena berkeluh kesah kepada Ipan. Dia pun bercerita tentang kecurigaannya akan penyelewengan sang suami dengan wanita lain. Kecantikan Lena nampaknya membuat Ipan gagal fokus pada curhat wanita itu. Tanpa izin, bibirnya sudah menempel di bibir Lena. Sontak saja Lena yang hanya menganggap Ipan sebagai sahabat langsung menjauhkan badannya dari pria itu. Liburan yang direncanakan Sergi akhirnya terwujud. Di dalam mobil, dia dan Lena terlihat sangat menikmati perjalanan. Di tengah perjalanan, ponsel Lena beberapa kali terdengar suara chat masuk dan Lena langsung buru-buru mematikan layar ponsel ketika melihat fotonya tanpa busana yang dikirimkan oleh Padim. Di pinggir pantai, Lena mengungkapkan segala isi hatinya pada Sergi, mulai dari jarangnya mereka mantap-mantap hingga kecurigaan pada sosok Katia sebagai wanita idaman lain. Sergi pun dengan tenang menjelaskan penyebab kenapa mereka sekarang jarang mantap-mantap. Itu semua karena dia merasa saat sedang melakukan ritual itu pikiran Lena tidak fokus ke sana melainkan ke pekerjaannya. Dan kalau untuk masalah Katia, Sergi menuturkan kalau hubungannya dengan wanita itu hanya sebatas rekan kerja. Dan Sergi menyilahkan Lena untuk mengecek ponselnya kalau mau. Mendengar semua itu, Lena menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari kalau selama ini yang bermain api di dalam hubungan pernikahannya adalah dirinya sendiri. Hubungan Lena dan Sergi pun kembali hangat. Kontak Padim yang terus saja mengganggu lewat chat tanpa ragu diblokir oleh Lena. Meskipun hubungannya dengan Sergi mulai membaik, itu tak lantas membuat Lena langsung dapat jatah mantap-mantap dari suaminya itu. Karena sudah di puncak hasratnya, dan Lena pun memutuskan untuk bermain jari pada bagian bawah tubuhnya. Suatu malam, Lena pulang ke rumah dengan kondisi mabuk. Pada Sergi dia bilang kalau sepulang kerja dia mampir ke sebuah bar dan minum-minum di sana. Namun dengan wajah dingin, Sergi bilang kalau ia menelpon ke rumah sakit tempat Lena bekerja dan mendapat info hari itu Lena tidak datang ke sana.
Suatu pagi, Sergi mendapati selembar pakaian dalam Lena yang belum pernah dilihatnya. Dari bentuknya nampak pakaian dalam itu bisa menaikkan gairah pasangan yang melihatnya. Sergi pun menyuruh Lena yang sedang mandi untuk memakainya. Momen yang paling ditunggu oleh Lena akhirnya datang ketika Sergi mulai mendekati dirinya dan memberikan nafkah batin sebagai seorang suami. Sekembalinya Lena dari liburan, dia mendapat info tentang seorang pasien yang mendadak tidak mau ditangani lagi olehnya. Ternyata pasien tersebut adalah istri dari Padim yang sudah mengetahui segala perbuatan yang telah dilakukan Lena dengan sang suami. Di ruangannya Lena harus rela diomeli habis-habisan oleh wanita itu. Problematika Lena seketika bertambah saat Sergi yang lagi mabok bilang kalau dia sudah mengetahui Lena telah mantap-mantap dengan suami pasiennya. Untung saja Sergi bukan tipe suami yang suka main tangan. Saat istrinya salah, dia pun meminta penjelasan dari Lena. Sambil duduk, Sergi ingin Lena menjelaskan secara detail apa saja yang telah dilakukan sang istri dengan Padim. Namun Lena hanya menangis dan mengaku malu untuk menjelaskannya. Karena pembahasan mereka tak menemui jalan buntu, akhirnya Sergi menyuruh Lena keluar dari rumah. Lena pun menghabisi malam di ruangan prakteknya. Keesokan harinya Lena langsung mendatangi Ipan dan menyerahkan surat pengunduran diri. Pada Ipan dia menjelaskan alasan kenapa mengambil keputusan itu. Namun Ipan nampak tidak menyetujuinya. Tiba-tiba datang Sergi yang meminta waktu Lena untuk berbicara dengannya. Di sebuah pantai nampak sepasang suami istri itu berpelukan dan berkata saling cinta satu sama lain. Lena terharu dengan kebesaran hati Sergi yang masih mau menerima kesalahannya. Sergi pun mengusulkan agar mereka pindah ke kota lain. Tapi Lena menolak dan bilang dia bisa memakai nama keluarga Sergi untuk membuka klinik baru. Suasana kembali memanas saat Sergi kembali mengungkit hubungannya dengan Padim. Lena tak mengerti kenapa Sergi harus membahas hal itu lagi dan lagi, padahal mereka baru saja baikan. Ternyata dugaan Sergi benar bahwa perbuatan Lena mencari kehangatan pada pria lain sebenarnya adalah sifat naluriah dari Lena, bukan karena kekurangan jatah mantap-mantap dari sang suami. Di sebuah kereta api, di balik jaketnya, Lena nampak berpakaian terbuka seperti saat kemarin menemui pria-pria hidung belang. Sepertinya hari itu Lena ingin mencari nafkah batin yang baru. Dan film pun selesai.